Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dan berjumpa dalam ibadah Minggu Anugerah. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa puji Tuhan kita ada di minggu yang keempat di bulan Juni ini, di mana minggu depan kita akan memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru dan hari yang baru, yaitu bulan Juli di tahun peningkatan dan kelimpahan ini. Saya terus berharap, saya berdoa agar setiap jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat Jesus Christ Church, baik yang tatap muka langsung ataupun ibadah online, kita semua sama-sama mengalami peningkatan dan kelimpahan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sangat bersyukur, saya sangat bersuka cita. Tuhan begitu baik atas hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan di pagi hari ini saya Pastor Verona ingin menyapa kepada setiap kita semua yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona ataupun yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Kedua-duanya sangat penting bagi saya karena bagi saya Bapak, Ibu, Saudara terkasih sekalian adalah keluarga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya juga ingin menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Banten, dan juga yang ada di seluruh tanah air Indonesia, di Kota Malang, Surabaya, Ponorogo, dan Yogyakarta, Solo, Nganjuk, Ngawi, Sragen, dan Bapak Ibu Saudara yang ada di Medan, di Papua, di Ambon, di Makassar, Nabire, saudara yang ada di Sumatera, saudara yang ada di Palangkaraya, saudara yang ada di Manado, di Lanut, Tompaso Baru, Mondo Inding, dan wilayah-wilayah Manado lainnya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya mengucap syukur, berterima kasih Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu setia beribadah bersama dengan gereja kami Jesus Christ Church. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tak lupa juga saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Timor Leste. Puji Tuhan, selamat pagi Timor Leste. Dan yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, Johor, Miri, Kuching. Selamat pagi semuanya. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Hong Kong, Bapak Ibu Saudara yang ada di Singapura, Bapak Ibu Saudara yang ada di Brunei Darussalam, Amerika, Jepang, Korea, Norwegia, saudara yang ada di Turki, saudara yang ada di Los Angeles, di Kanada, di mana-mana tempat, di mana-mana negara. Pagi hari ini saya Pastor Verona ingin mengucapkan shalom, selamat pagi semua. Selamat beribadah di dalam Kristus Yesus Tuhan lewat ibadah Minggu Anugerah pada kesempatan hari ini. Apabila Bapak Ibu Saudara semua sudah bergabung, sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini ke grup-grup WhatsApp, ke grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara boleh melayani Tuhan bersama dengan saya dengan cara membagikan siaran live di pagi hari ini, dan banyak orang menerima jawaban dari doa-doa yang kita naikkan pada pagi hari ini. Dan juga pada pagi hari ini kita akan dengar firman kabar baik, sehingga pada akhirnya saudara benar-benar menerima satu kabar sukacita yang memberkati, yang bangun, yang menasehati, yang menguatkan hidup kita, dan juga yang memberkati kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. By the way, hari ini saya live langsung dari ruangan studio atau ruangan biasa saya live, biasa doa pemulihan dan juga doa wanita. Biasanya saya live di gereja. Hari ini, pagi hari ini saya live di ruangan di mana kita biasa hari Rabu dan hari Jumat melakukan ibadah live doa mukjizat dan kesembuhan. Sekali lagi saya menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami percaya pagi ini pagi berkat, pagi mujizat, pagi sukacita, pagi penuh dengan damai sejahtera. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dimerdekakan. Kami menerima segala yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Tuhan mengurapi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Berkatilah ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga lewat ibadah pagi hari ini,
hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Kami menerima segala yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyaksikan siaran langsung di pagi hari ini. Entah kenapa pagi hari ini saya ingin berdoa bagi pencernaan setiap kita. Mungkin pencernaan kita selama ini kurang baik, atau mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami obesitas, kegemukan ya. Izinkan Tuhan pagi hari ini menjamah pencernaan kita, lambung kita. Kita benar-benar mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita kita berdoa bersama untuk pencernaan kita boleh pada akhirnya menerima pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan pencernaannya pagi hari ini, izinkan Tuhan atau Roh Kudus menjamah, memulihkan, menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kanan ataupun kiri di bagian pencernaan. Mungkin lambung saudara bermasalah, mungkin usus saudara bermasalah. Mari letakkan tangan ataupun kiri, kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa dalam ibadah siaran live, siaran langsung, Minggu Anugerah di minggu keempat ini, buat setiap pencernaan jemaat Tuhan yang mereka Tuhan sudah bergabung ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap pencernaan yang sakit, lambung, usus, dan pencernaan yang kurang baik, obesitas, kegemukan. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh sembuhkan. Kami tolak, kami patahkan kuasanya, kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong, memulihkan hidup kami semua satu persatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pagi hari ini lambung kami disembuhkan, pencernaan kami disembuhkan, usus kami disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan, kami menerima jamahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pencernaan, lambung, semua disembuhkan oleh Tuhan. Ulu hati disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami obesitas, kegemukan, Tuhan, kelebihan lemak, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan berikan kontrol diri untuk menahan nafsu makan. Sehingga makan kami tidak berkelebihan ataupun tidak jorok Tuhan. Sehingga tubuh kami boleh sehat, sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saudara, pagi hari ini juga saya tergerak untuk berdoa bagi setiap pernapasan dan paru-paru jemaat Tuhan yang bermasalah. Kalau saudara punya TBC, saudara punya pneumonia, saudara punya paru-paru bermasalah, paru-paru terendam air dan lain sebagainya, izinkan Tuhan pagi hari ini, izinkan Roh Kudus pada kesempatan hari ini menjamah, menyembuhkan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Letakkan tangan kanan saudara di bagian paru-paru seperti ini, arahkan tangan kirimu ke layar kaca. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa bagi siapapun mereka yang menyaksikan siaran langsung ini di pagi hari ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Pulihkan mereka ya Tuhan. Khususnya bagi paru-paru yang bermasalah, paru-paru yang sedang TBC, pneumonia, pernafasan yang sesak, flek di bagian paru-paru, dan hal-hal lainnya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah paru-paru mereka Tuhan. Sembuhkan paru-paru mereka. Pulihkan paru-paru mereka. Sehingga paru-paru mereka benar-benar disembuhkan. Pernapasan mereka benar-benar disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Paru-paru saudara disembuhkan pagi hari ini. Pernafasan saudara yang rusak disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan pneumonia dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. TBC dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus.
Tuhan menyembuhkan secara sempurna. Paru-paru saudara kembali normal. Mulai hari ini, dimanapun dan di negara manapun saudara menyaksikan siaran langsung ini, saudara disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima lawatan Tuhan saat ini juga, sekarang ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Paru-paru kami sehat, paru-paru kami disembuhkan, paru-paru kami menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara, ketika saya sedang berdoa untuk paru-paru, tiba-tiba Tuhan menunjukkan saya, mengarahkan saya untuk berdoa bagi saudara yang mungkin hari-hari ini atau belakangan ini sedang mengalami alergi, gatal-gatal mungkin karena obat atau salah makan atau memang tidak terbiasa dengan debu. Izinkan saya berdoa agar saudara disembuhkan dari penyakit gatal-gatal, penyakit kulit, dan penyakit borok lainnya. Izinkan saya berdoa buat saudara sebelum saya berdoa untuk pokok-pokok doa lainnya. Dan pagi hari ini pastikan menjadi pagi berkat, pagi mujizat, pagi lawatan dan kelepasan saudara lewat doa di mana tubuh saudara boleh disembuhkan oleh Tuhan. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini aku berdoa kepada jemaat Tuhan baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel. Tuhan jamah sembuhkan mereka yang gatal-gatal, mereka yang sedang gatal-gatal, alergi, baik itu alergi karena obat, makanan, debu, udara, angin. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lepaskan sakit gatal-gatal, Tuhan pulihkan sakit alergi di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini mereka disembuhkan. Pagi hari ini mereka dipulihkan. Pagi hari ini kulit mereka tidak gatal-gatal lagi. Tidak sakit lagi. Tidak menggaruk-garuk lagi. Tidak ketergantungan obat lagi. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Terima mujizat. Terima lawatan Tuhan. Terima pemulihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ini doa kami. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Semua yang ada di kota Manado, di Timor Leste, di Singapura, di Bandung, di Bogor, di Jakarta. Semua yang sudah bergabung baik di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Selamat pagi, shalom. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu yang keempat di bulan Juni ini. Minggu depan kita akan masuk di hari Minggu bulan yang baru, bulan Juli, di tahun kelimpahan dan peningkatan. Saya terus berharap dan berdoa hidup saudara, keluarga saudara, usaha saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, studi sekolah saudara, bahkan seluruh aspek kehidupan kita mengalami peningkatan dan kelimpahan hanya datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita dilimpahi oleh anugerah Tuhan, hidup kita dilimpahi penyertaan Tuhan, hidup kita dilimpahi kebaikan Tuhan, dan kita mengalami peningkatan hubungan kita yang terutama dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan keluarga, dengan kerabat, orang di sekitar, pelayanan, dan seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, apabila Bapak Ibu Saudara ingin melayani bersama dengan saya, saudara bisa bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Saudara silakan bagikan, tinggal bagikan tanda panah, bagikan, atau boleh bagikan di grup-grup WhatsApp sehingga keluarga kita, rekan kita, family kita, handetolan kita mendapatkan doa yang sama, mendengar firman kabar baik yang sama, sehingga pagi hari ini hidup kita dipulihkan, diberkati, mengalami terobosan, dan penuh dengan anugerah Tuhan. Puji Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah bergabung pagi hari ini. Mari kita teruskan, kita berdoa pagi hari ini, karena kita percaya doa orang benar, bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami terus berdoa. Siapapun yang mereka yang sudah bergabung pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan, pulihkanlah keluarga rumah tangga kami.
Jamalah keluarga rumah tangga kami. Keluarga rumah tangga kami dijauhkan dari segala niat orang jahat, mara bahaya, kecelakaan, virus, bakteri. Kami tolak, kami patahkan, kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga rumah tangga yang sering bertengkar di ujung perceraian, aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Rumah tangga berhenti dan batal untuk bercerai dalam nama Tuhan Yesus. Suami dijamah Tuhan agar tidak kasar lagi terhadap istri. Istri dijamah Tuhan agar tidak lagi melawan suami. Suami istri saling mengasihi dan menyayangi. Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mencintai orang tua. Mertua dan menantu dipulihkan Tuhan. Ipar dengan ipar didamaikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh kebencian, bahkan roh perselingkuhan, roh pengkhianatan dalam keluarga rumah tangga, aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga, sering pukul, sering maki, aku tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan roh pengkhianatan Tuhan, aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka diberkati, mereka dipulihkan, mereka terima segala yang terbaik pagi hari ini. Keluarga-keluarga dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, bisnis, ekonomi, dagangan, usaha diberkati oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini ada jemaat Tuhan yang uangnya bermasalah, ekonominya bermasalah, keuangannya bermasalah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, sungguh nyata, sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan ekonomi kami, keuangan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami. Semua dalam anugerah dan pemulihan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya sapa kembali sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di siaran langsung live pada pagi hari ini di Facebook ataupun di YouTube Pastor Veron Official. Dan saya percaya pagi hari ini kita akan menerima segala yang terbaik yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan sudah ada ratusan jemaat yang sudah bergabung, bahkan menuju ribuan. Kita percaya Saudara, ada ribuan jemaat pagi hari ini akan diberkati lewat firman kabar baik dan juga doa-doa yang kita naikkan bersama. Karena iman saudara dan iman saya, rasa percaya saudara dan rasa percaya saya, itu menghadirkan kuasa Tuhan Yesus. Memang yang pertama dihadirkan karena anugerah Tuhan, tetapi Tuhan menghormati iman pengharapan kita kepada pribadinya, sehingga saudara yang beriman kepada Yesus tidak akan dikecewakannya, tidak akan sia-sia, dan tidak akan dibiarkannya berjalan sendiri. Karena saudara dan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Saya diberkati, saya diurapi, saya disertai, saya dibela, saya ditolong Tuhan, saya dilimpahi anugerah Tuhan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan terus berdoa. Saya tergerak hari ini, saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh apapun, sakit penyakit apapun. Saudara sakit apapun pagi hari ini, minggu anugerah ini, di minggu keempat ini, minggu terakhir di bulan Juni ini, izinkan Tuhan menjamah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan sekalian. Mari kita berdoa. Letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit. Kalau mata saudara sakit, letakkan tangan kanan saudara di bagian mata. Telinga, letakkan tangan di telinga. Di tenggorokan, dimanapun, di bagian-bagian tubuh manapun. Dan izinkan saya berdoa dan Roh Kudus menyatakan kuasa apinya untuk menyembuhkan setiap kelemahan dan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Pagi hari ini izinkan saya mengarahkan kedua tangan saya untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Pagi hari ini siapapun mereka yang sakit, siapapun mereka yang lemah, siapapun mereka yang berbeban berat, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka, angkat sampai ke akar-akarnya, cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka terima mujizat, mereka terima segala yang terbaik. Tubuh mereka baik, Roh Kudus bukan tempat sarang sakit penyakit. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya akan tumpang tangan orang sakit, orang sakit akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus.
Semua sakit penyakit, aku doa di dalam nama Yesus. Aku hardik dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus dari tubuh orang percaya pagi hari ini. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang di YouTube ataupun di Facebook. Sama-sama disembuhkan, sama-sama dipulihkan, sama-sama terima mujizat dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Darah Yesus menyembuhkan saudara. Yang meletakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan nyata. Menyembuhkan, memulihkan jemaat-jemaat Tuhan di pagi hari ini. Dimanapun saudara, di Indonesia maupun di luar negeri. Saudara disembuhkan Tuhan. Saudara dipulihkan Tuhan. Saudara terima mujizat. Saudara terima kelepasan. Saudara terima pemulihan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sama-sama ikuti doa saya pagi hari ini. Semua yang menyaksikan siaran langsung ini. Semua, ada ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya pagi hari ini. Aku terima mujizat. Aku disembuhkan. Aku dipulihkan. Aku terima kuasa Tuhan. Aku bebas dari segala kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan segala hal-hal buruk lainnya. Aku percaya pagi hari ini. Kuasa Yesus, nama Yesus, anugerah Yesus, darah Yesus telah menyembuhkan hidupku, memulihkan hidupku, dan melepaskan hidupku. Dan orang yang di dalam Yesus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Hidupku sehat, dipulihkan, diberkati, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Hari ini saya sudah berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Sehingga Bapak Ibu Saudara menerima pelayanan yang sama. Saudara didoakan, saudara menerima kebenaran firman Injil kabar baik, firman anugerah Tuhan. Saudara bagikan di grup-grup WhatsApp kepada kerabat, rekan, handetolan, dan lain sebagainya. Saudara bagikan sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang di Facebook silakan bagikan di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan di seluruh aspek kehidupan kita. Share the good news of God. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita hari ini. Kita ingin mendengar kabar baik. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita percaya apa yang keluar dari mulutnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita berdoa. Roh Kudus, biarlah Engkau berkata-kata atas kami. Firman-Mu ya dan amin. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Pulihkan kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Dan sadarkan kami lewat firman-Mu bahwa Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang baik untuk selama-lamanya. Bicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Di kesempatan hari ini, firman kabar baik akan berbicara tentang Tuhan yang dekat. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya tidak jauh. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya tidak jauh. Tuhan saya dekat. Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Mazmur 145 ayatnya ke-18. Pagi hari ini kita akan mengambil terjemahan dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Saudara boleh melihat Mazmur pasal ke-145 ayat ke-18 dikatakan demikian firman Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 dikatakan demikian. Yahweh atau Tuhan
dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan, belum semua, sama-sama katakan dengan saya yang di Facebook dan di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Amin. Dengan semua orang yang memanggilnya dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, di pagi hari ini, saudara dan saya perlu mengetahui dan perlu menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang jauh. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya percayai, Tuhan yang saya imani, bukanlah Tuhan yang jauh. Amin. Kita nggak perlu teriak-teriak panggil dia, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Seperti orang nggak kenal Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang kita harapkan adalah Tuhan yang tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tinggal dalam hidup saya. Amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya bertata di sorga, melainkan Dia juga tinggal dan ada di dalam kehidupan kita. Memang Tuhan bertata di sorga, tetapi Tuhan juga mau bertata di atas hati kita, di atas kehidupan kita, di dalam hidup kita, di seluruh aspek kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingat, Tuhan itu roh adanya. Tuhan itu roh adanya. Dan Dia pernah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang dimana saudara dan saya hari ini mempercayainya. Oleh karena kemurahan Bapa dan Roh Kudus, kita mengakui Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam hidupmu dan Tuhan ada di dalam hidupku. Dia pada akhirnya kembali datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Mengambil rupa saudara dan saya untuk ingin mendekat dengan kita. Dia tidak jauh lagi, dia mendekat dengan kita. Waktu dia mati dan bangkit naik ke sorga, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Rohku, kata Yesus, rohku sendiri, roh yang dari Bapa itu. Ingat saudara, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Dia tinggal dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tinggal di hati saya. Tuhan tinggal di hidup saya. Dia bukan hanya bertata di sorga, tapi dia juga tinggal dalam hidup saudara dan saya. Pada zaman dulu, Bapak Ibu Saudara, orang yang dihinggapi roh Tuhan, Roh Kudus, itu bersifat temporary dan prerogatifnya Tuhan. Dia hanya hinggap dan hanya tinggal di dalam nabi, di dalam raja, di dalam hakim, di dalam imam, dan di dalam orang-orang yang Tuhan ingin kehendaki dia tinggal di dalamnya. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, berkorban, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke sorga, dia memberikan rohnya untuk tinggal selama-lamanya di dalam hidup saudara dan saya. Dan sifatnya untuk selamanya. Sampai kita di bawah Roh Kudus, di bawah roh Tuhan, untuk kembali ke rumah Bapa di sorga. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, roh yang ada di dalam hidup kita, dia tinggal di dalam hidup saudara dan hidup saya untuk selama-lamanya. Tidak keluar pergi, keluar pergi, keluar pergi. Meskipun saudara dan saya jatuh dalam dosa dan berbuat kesalahan. Dan membuat kesalahan, maksud saya maaf. Dia tetap tinggal dalam hidup kita. Oleh karenanya Bible mencatat, jangan dukakan roh Tuhan. Jangan dukakan Roh Kudus. Saudara, Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Coba mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Karena Bible mencatat dengan jelas dalam kitab Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat dikatakan demikian. Bahkan sampai masa tuamu, aku adalah Dia, dan sampai memutih rambutmu, aku akan menggendong. Aku telah melakukan dan aku akan menanggung. Dan aku akan menggendong dan akan menyelamatkan kamu. Itu artinya Tuhan ingin selalu ada bersama dengan kehidupan kita setiap waktu. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan ingin selalu ada bersama dengan kita
setiap waktu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin selalu dekat dengan kita. Tuhan ingin selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin selalu berkasih kasihan dengan hidup saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau selalu dekat dengan pribadi Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan ada berserta dengan kita setiap hari? Apakah kita mau menyerahkan hidup kita untuk bergaul dengan pribadi Tuhan setiap hari? Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya masuk dalam inti khotbah saya. Jika kita memiliki Tuhan yang dekat, itu berarti yang pertama, hidup kita terjamin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dijamin Tuhan. Keluarga saya dijamin Tuhan. Masa depan saya dijamin oleh Tuhan. Hari esok saya dijamin oleh Tuhan. Hari ini saya dijamin oleh Tuhan. Keuangan saya dijamin oleh Tuhan. Ekonomi saya dijamin oleh Tuhan. Kesehatan saya dijamin oleh Tuhan. Amin. Keluarga kita dijamin oleh Tuhan. Rumah tangga kita juga dijamin oleh Tuhan. Pekerjaan kita juga dijamin oleh Tuhan. Bahkan pelayanan kehidupan kita setiap hari dijamin oleh Tuhan. Apa artinya dijamin? Artinya Tuhan memastikan bahwa Dia ada untuk kita, bahwa Dia ada untuk menyertai kita, bahwa Dia senantiasa selalu ada, tidak meninggalkan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube, ingat baik-baik, Tuhan menjamin hidup kita. Amin. Di tengah dunia yang sedang ancur-ancuran perilakunya seperti ini, di tengah dunia yang sedang mengalami krisis pada hari-hari ini, Tuhan tetap menjamin hidup saudara dan saya. 1.000 boleh rebah di sisi kananku, 10.000 rebah boleh menimpa di sisi kiriku. Itu tidak akan pernah menimpa kita, atau sebaliknya. Apapun yang sedang terjadi, bangsa bangkit melawan bangsa, virus bakteri terjadi di mana-mana. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengar baik. Itu tidak akan menimpa hidup kita. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Hidup kita dalam proteksinya Tuhan. Dan hidup kita di dalam kepastiannya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara dan saya diberikan kepastian oleh Tuhan. Setiap hari kita menerima kepastian. Karena Tuhan kita, Yesus kita, Elohim kita adalah Tuhan yang pasti. Yahweh kita adalah Yahweh yang pasti. Yang baginya tidak ada yang berdusta atas hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini kita menyadari hidup kita dalam jaminannya Tuhan. Saudara nggak usah takut, saudara nggak usah khawatir, saudara nggak usah bimbang. Besok saya makan apa ya? Duitnya dari mana ya? Bayar kontrakan bagaimana? Bayar cicilan bagaimana? Bayar hutang bagaimana? Menjalani hidup ini uangnya dari mana? Tuhan yang jamin, saudara. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang jamin. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dari negara Mesir. Dari Mesir, saudara, untuk menuju tanah perjanjian. Tidak ada satupun di antara mereka yang mati kelaparan. Tidak ada satupun di antara mereka mati kedinginan. Tidak ada satupun di antara mereka mati kepanasan. Bahkan Bible mencatat, tidak ada satupun kasut mereka yang hancur selama mereka berjalan di padang gurun, padang belantara. Waktu mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah berkat, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nggak ada yang terseok-seok. Nggak ada yang menjadi miskin, nggak ada yang jadi mafia, gembel di pinggir jalan, nggak ada. Tuhan yang jamin. Tuhan berikan kepastian. Waktu malam hari, mereka disertai dengan tiang api. Waktu siang hari mereka disertai dengan tiang awan. Waktu mereka aus di Refidim, mereka diberikan air minum. Waktu mereka lapar, mereka diberikan burung puyuh dan roti mana dari sorga. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau bangsa Israel dipelihara, dipastikan oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan, maka hidup saudara dan saya juga setiap harinya mendapatkan kepastian, mendapatkan jaminan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dijamin Tuhan. Amin. Makan saya dijamin Tuhan. Kesehatan saya dijamin Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin selalu ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan dekat dengan kita, itu artinya yang pertama,
Tuhan menjamin hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita memiliki Tuhan yang dekat dengan hidup kita, berarti yang kedua, hidup kita dilindungi dan diproteksi. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dilindungi. Hidup saya diproteksi. Amin. Saudara dan saya hidupnya dilindungi dan diproteksi. Bukankah firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa malaikat Tuhan bersemayam berkeliling di dalam kehidupan orang percaya? Sekali-kali saudara belajar berdoa sama Tuhan, bukakan mata rohaniku. Maka saudara akan melihat di kanan kiri saudara, depan belakang saudara ada malaikat Tuhan yang bukan hanya melindungi saudara, tapi juga melayani saudara 1 kali 24 jam sampai saudara kembali ke rumah Bapa di sorga. Hidup saudara dan hidup saya dilindungi dan diproteksi oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dilindungi. Keluarga saya dilindungi. Amin. Anak-anak saya dilindungi. Bu, sadarkah kita? Kenapa suami kita nggak selingkuh? Kenapa suami kita nggak jalan sama perempuan lain? Itu bukan karena kita bawel. Itu bukan karena kita cerewet. Tapi ada tangan Tuhan yang melindungi suami kita. Pak, kalau suami istri-istri kita, Pak, nggak selingkuh sama berondong dengan laki-laki lain, itu bukan karena kumis kita yang tebal. Itu semata-mata karena Tuhan melindungi kita. Kalau anak-anak kita nggak jatuh dalam narkoba, kalau anak-anak kita nggak jatuh dalam seks bebas, kalau anak-anak kita nggak jatuh dalam dunia pergaulan malam, itu bukan karena bapak dan ibunya galak. Bukan karena kita dijagain sapam dan bodyguard, bukan. Karena ada tangan Tuhan yang melindungi dan memproteksi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan kalau rumah tangga kita sampai hari ini bisa ada, itu bukan karena kesucian kita. Itu bukan karena hasil doa kita. Memang doa kita didengar Tuhan. Memang kesucian kita diperhitungkan Tuhan. Tetapi rumah tangga kita bisa sampai hari ini untuk tidak bercerai, untuk tetap harmonis, untuk tetap bahagia. Itu karena perlindungan kuasa tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Harusnya bisnis kita dihancurin oleh banyak orang, oleh pesaing-pesaing bisnis kita. Harusnya pelayanan kita sudah mati. Harusnya pekerjaan kita sudah berhenti saat ini. Tetapi karena ada tangan yang tidak bisa kita lihat, tapi kita rasakan kuasanya. Selalu melindungi dan memproteksi hidup kita. Sehingga pada akhirnya, orang yang ingin menjahati usaha kita, menghancurkan reputasi kita, menghancurkan dagangan kita, menghancurkan pelayanan kita, tidak bisa terjadi, terrealisasi. Karena ada kuasa tangan Tuhan yang melindungi saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, tangan Tuhan melindungi saya. Kuasa Tuhan memproteksi saya. Amin. Amin, saudara. Saudara dan saya dilindungi dan diproteksi oleh Tuhan. Kalau enggak, saudara, kita udah habis, saudara. Uang kita udah diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kesehatan kita bisa hancur-hancuran. Sampai hari ini di bangsa Indonesia, penyebaran virus belum berhenti. Tapi sampai hari ini juga, perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan, tidak pernah berhenti atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Saya sangat excited pagi hari ini menyampaikan firman kabar baik ini baik di Facebook ataupun di YouTube. Sehingga Bapak Ibu Saudara mengerti dan diberkati lewat firman Tuhan kabar baik pada hari ini. Dan yang ketiga, jika kita memiliki Tuhan yang dekat, tadi yang pertama berarti hidup kita terjamin. Yang kedua berarti hidup kita terlindungi. Yang ketiga, jika kita memiliki Tuhan yang dekat, maka yang ketiga berarti hidup kita tenang dan aman. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tenang dan aman. Kenapa kita tenang dan aman? Ya tadi itu, karena Tuhan menjamin hidup kita. Yang kedua, karena Tuhan melindungi hidup kita. Kita dijamin Tuhan, kita dipastikan Tuhan, kita dilindungi, kita diproteksi. Makanya hidup kita aman, hidup kita tenang, saudara. Kita aman, kita tenang bukan karena kita punya bodyguard, bukan karena kita punya backingan, bukan karena kita punya uang, punya posisi, bukan, saudara. Semuanya ini bisa ditembus dengan musuh-musuh kita. Tetapi kita aman, kita tenang, karena janji Tuhan ya dan amin. Aku beserta dengan hidupmu. Aku menolong hidupmu. Aku selalu ada untuk hidupmu. Aku memelihara hidupmu. Aku akan ada sebagai perisai pelindung bagi hidupmu. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita diberikan oleh Tuhan ketenangan dan keamanan. Kalau Tuhan dekat dengan kita, Tuhan tinggal dalam hidup kita, kita aman, we are safe, kita aman, kita tenang setenang-tenangnya.
Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada. Kita tetap tenang karena yang melawan itu semua adalah Tuhan. Satu kali Bible mencatat murid-murid sedang mengajak Kristus Yesus untuk masuk ke perahu dan menyeberang ke pulau seberang. Dan waktu mereka menyeberang di danau, tiba-tiba ada angin tofan dan angin badai. Saudara, Yesus tidur dan Yesus tenang. Kenapa? Karena dia tahu semua otoritas ada di dalam tangan Tuhan. Mau badai kek, mau angin ngamuk kek, mau tofan kek, mau halilintar. Waktu Yesus bangun, Yesus bilang, diam, tenanglah. Maka badai saat itu juga Bible mencatat menjadi diam dan tenang. Dan murid-murid heran, siapakah manusia ini? Sehingga badai dan angin tofan pun taat kepadanya. Saudara, hari-hari ini kalau saudara sedang takut, kalau hari-hari ini saudara sedang gemetar, kalau hari-hari ini saudara sedang bimbang, kalau hari-hari ini saudara sedang, sedang, aduh Tuhan kayaknya gimana ya bayar ini, bayar itu, gimana ya, tenang saja. Saudara memiliki Tuhan yang dekat. Tuhan saudara nggak jauh di sana. Cukup tutup mata, lipat tangan, atau taruh tangan dan bilang begini, Tuhan, Engkau yang bertata di hidupku, Engkau yang bertata di hatiku, Engkau yang bertata di seluruh aspek kehidupanku. Tolong aku, buka jalan. Aku percaya Tuhan beserta denganku. Engkau memberi kepastian, Engkau memproteksi, dan Engkau memberikan keamanan dan ketenangan bagi kehidupanku. Yang setuju, katakan amin. Yang keempat, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jika kita memiliki Tuhan yang dekat, maka yang keempat, hidup kita tidak boleh menjauh darinya. Kalau Tuhan yang dari sorga menjadi manusia, mau mendekat dengan kita. Sehingga pada akhirnya nanti dia kembali lagi ke sorga. Dan dia memberikan rohnya tinggal dalam hidup kita. Kitanya nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Apa artinya nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan? Yang pertama, terus sadari bahwa Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, terus hidup dalam persekutuan dengannya. Baca firman, berdoa, memuji Tuhan, pergi beribadah, terus terkoneksi dengan wifi sorga. Terus terkoneksi dengan LAN sorga, saudara. Dengan Kristus Yesus. Kalau Tuhan dekat dengan kita, kitanya nggak boleh jauh-jauh, saudara. Dulu dalam perjanjian lama, orang mau dekat Tuhan itu harus kudus, harus suci, harus benar, harus sempurna, harus tidak bercacat celah. Hari ini, saudara nggak perlu itu semua. Yesus yang sudah menanggungnya. Dia menjadi persembahan yang hidup di hadapan Elohim untuk membuka jalan kita. Dia sudah merobek tabir dan membuka jalan yang baru bagi saudara dan saya. Sehingga saudara sampai hari ini kita bisa berkata Tuhan dengan panggilan Abba, Bapa. Jangan jauh dari Tuhan. Artinya bangunlah hubungan dengan Tuhan. Artinya sadarilah Tuhan ada beserta dengan kita. Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan gak peduli sama saya. Tuhan di mana sih? Tuhan kok gak tolong saya? Everything beautiful in His time. Semuanya indah pada waktunya Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Jangan persalahkan Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Dia ada di dalam hidup kita. Dia beserta kita. Dia mengasihi kita. Dan Dia menolong hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Artinya, bangunlah hubungan bersama dengan Tuhan. Sadarilah Dia ada dalam hidup kita. Bangun relationship bersama dengan Tuhan. Lewat pujian, penyembahan, baca firman, ikut komsel, ikut ibadah-ibadah seperti ini. Dan yang kelima, yang terakhir. Jika kita memiliki Tuhan yang dekat, itu artinya yang kelima. Kita harus memperkenalkan pribadi Yesus kepada orang lain. Artinya kita bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang baik. Kita nggak perlu capek-capek cari Tuhan di mana. Kita cukup menyadari Tuhan ada di pihak saya. Tuhan beserta dengan saya. Tuhan menolong hidup saya. Tuhan menjamin hidup saya. Tuhan memelihara hidup saya. Tuhan segala-galanya bagi hidup saya. Dengarkan baik-baik semua. Saya punya Tuhan yang besar namanya Yesus. Tuhan mau saudara dan saya bersaksi. Menceritakan kebaikannya. Menceritakan kemurahannya. Menceritakan anugerahnya. Menceritakan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Yang senantiasa selalu mau mendekat dengan kita anak-anaknya. Ingat, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh. Kita nggak perlu teriak-teriak memanggil Dia. Tuhan, 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 Tuhan. Nggak perlu. Saudara cukup tutup mata, lipat tangan seperti ini. Atau taruh tangan dada seperti ini. Dan bilang, aku disayang Tuhan. Aku dibela Tuhan.
Aku percaya masalah ada, pergumulan ada, tantangan ada. Tapi aku percaya, aku ditakdirkan Tuhan untuk keluar dan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Aku dibela, aku diangkat, aku disertai, aku dipromosikan. Aku mengalami peningkatan dan kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Aku sudah diampuni, aku dikuduskan, aku berkenan, aku dilayakan. Satu kali untuk selamanya. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih saudara sudah bergabung pagi hari ini dalam ibadah Minggu Anugerah. Minggu depan kita akan masuk minggu pertama di bulan dan minggu yang baru. Dan nanti malam jangan lupa, Bapak Ibu Saudara pastikan bergabung kembali dalam ibadah Minggu Anugerah yang malam ya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang engkau berharga di mata Tuhan. Nanti malam saya akan menyampaikan firman Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah ibadah kita di pagi hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin pergi ke tanah perjanjian, ke Israel, ingat kuotanya hanya 30 orang saja. Hanya 30 peserta. Kuotanya hanya 30 peserta. Pendaftaran mulai dibuka minggu kemarin sampai hari ini, sampai tanggal 5 Desember. Biayanya ada di tempat ini, perjalanan ke tanah perjanjian. Israel kita mengawali awal tahun berdoa di tanah perjanjian. Dan ingat, itu posisinya salju, saudara. Dingin sekali di Hermon. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara nabung dari sekarang. 2.600 per orang. Harganya kira-kira, ya nanti saudara bisa kalikan sendiri. Harga kurs dolar saat ini. Saudara bisa daftarkan di nomor sekretariat di bawah ini. Ya, di running text di bawah ini. Dan siapkan diri saudara. Kita akan sama-sama ke tanah perjanjian di tanggal 17 Januari sampai 25 Januari 2023. Itu saja informasinya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga. Anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus mengurapi hidup kita. Mulai pagi hari sampai datang untuk kali yang kedua. Menjemput setiap Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.